warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut adat Lamu Pusaka Usang, alif ado minta jadi. Bismillah mulanya kalam Rasulullah minallah namu. Tinggi bau betimun bangkai sekuk pinggang talago darah surut pada kebenaran adat semisara syarat pesan kitabullah menuju adil makmur hidup jaya mati sempurna. Sekarang bapak-bapak yang ada di sini ini kan balang ada tanya dengan aku. Ya tuh. Sebab aku ni latuo. Ya tuh. Kalau latuo mudah-mudahan kita cepat mati. Tak ada yang tahu. Kalau nak bertanya silakan bertanya. Saya tuh. Silakan tuh. bertanya. Ini macam kau tuh. Kalau Datuk nyebut saya ko balang adat. Nah, tugas kita ko sebagai balang adat ko tuh kira-kira apa tuh yang harus kita lakukan tuh? Sini. Nah, yang kini kok kan balang adat ini kan yang sudah ditugaskan untuk hukum itu macam mana praktek di lapangan tuh macam mana tuh? Saya minta jawab dari Datuk tuh. Jadi begini, balang adat itu sama dengan polisi adat. Ya tuh. Namanya. Dia ada 7 orang itu. Ada Raja Depati, Demang Depati, Lurah Depati, Permato Depati, Pendito Depati, Sultan Depati. Nah, dia ada 7 orang. Tugasnya duduk merot ranjau, tegak meninjau jarak. Kalau ada kaping nanti kesu, kalau ada latak dan goyah, kalau ada cermin dan kabu, artinya ada pelanggaran hukum adat. Sebab semua kejahatan yang ada di tengah masyarakat itu harus dihukum dengan hukum adat. Kita punya Undang 20. Undang 20 itu walaupun 20 pasal, tetapi sifatnya elastis. Semua bisa dihukum. Kejahatan apa pun bisa dihukum. Tinggal kita menafsirkan hukum adat itu sendiri. Jadi itu tugas hukum adat. Penegak hukum adat. Nah, balang adat tadi, penegak hukum adat. Nah, dari penegak hukum adat itu serahkan kepada pemangku adat. Lalu pemangku adat diadili di dalam desa. Peradilan adat atau di desa, bukan di kecamatan, bukan di kabupaten, bukan di provinsi. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu peradilan adat di desa. Demikian pula menurut RBG pasal 161 RBG hakim adat itu di desa ada. Jadi untuk mengadili hukum adat segala pelanggaran bentuk apa baik, pencurian, pembunuhan, perzinahan dan segala macam itu di desa. Ketua sidangnya adalah ketua pemangku adat itu sendiri. Kalau pemangku adatnya kepala desa, maka kepala desa lah yang jadi ketua sidangnya. Kalau pemangku adatnya itu lurah lah yang jadi kepala adat. Itu ketua sidangnya. Anggota siapa tuh? Anggotanya bisa dari LAM, kabupaten, kecamatan, bisa jadi anggotanya. Karena anggota daripada hakim adat itu tidak ditentukan jumlahnya. Yang penting orang tua cerdik pandai alim ulama yang ada dalam desa itu termasuk dan mengerti hukum adat, itulah anunya. Maka orang takut diadili dengan adat daripada pengadilan negeri. Karena banyak hakimnya. Orang sekampung tahu kalau malu karena hukum adat. Itu anunya. Nah, saya nak nanya tuh, berarti hukum adat ini satu saat akan apa tuh berlawanan dengan hukum negara kayak polisi, kayak apa. Nah, karena kita balang ini harus berani. Kalau tidak berani ya sulit juga tuh, mental harus punya. Nah, kalau kita beradu dengan apa tuh dengan polisi segalanya, macam mana proses hukum adat dengan aparat apa tuh? Kita tidak beradu dengan polisi. Karena KUHP yang ada sekarang itu mengatur atau mengadili perbuatan tindak pidana. Kita orang adat tidak mengadili perbuatan, tapi akibat dari pidana. Kalau orang maling, perbuatan maling itu tidak diadili, tapi akibat dari orang maling itu orang rugi, orang marah, orang sedih, kehilangan, itu yang kita adili. Jadi adat itu menjaga keseimbangan alam manusia, alam binatang dan roh. Itu yang diadukan, diadili. Jadi hukumannya pun hukuman denda, tidak boleh hukuman badan. Nah, kalau orang tidak mau tunduk dengan hukum adat, maka harus dikeluarkan dari adat. Dalam adat disebut bapaklah kepada harimau, baiduklah kepada gajah, ayamlah kepada kuau, kambinglah pada kijang.
Gadingnya dipiu kalau dia pejabat, kalau dia perangkat desa umumnya. Gadingnya dipiu, tanduknya ditanggal, giginya dipatah, belangnya dipipis, apa namanya itu abunya dipipis. Dia jatuh di pemanjat, ayut dipernang. Orang itu tersapu pokoknya dipecat dari jabatannya. Itu belum adat Jambi. Iya. Ayolah, saya makasih tuh kena keterangan Datuk tadi itu. Saya insya Allah mudah-mudahan saya bisa melaksanakan. Ya mungkin kawan-kawan apa tuh bisa melanjutkan yang lain. Tadi itu pertanya kita kok Aiko sedang anunan gitu. Aiko sedang dingin-dingin hujan. Semakin panas aja itu. Sengawana salah komodat Melayu kok. Jadi macam Iko tuh. Tidak. Suatu kabupaten atau suatu kabupaten lah. Tidak. Ternyata tadi disampaikan oleh Tubalang yang disebut dengan Sultan Depati namanya itu. Kalau saya kok Lurah Depati, kalau nyoko Raja Depati di Balang Arab namun. Kalau kok orang tua kok apa namanya menjuang Depati. Jadi kata saya tadi bicara dengan Kantino, seandainya ada suatu kabupaten buatan alam, tidak terdapat suatu kasus, namanya kasus pornografi, contoh kok, dari mana lagi kita tahu. Ternyata katakanlah kabupaten itu ada lembaga adat Melayu kabupatennya, dan dia harus punya balang adat, termasuklah di desa itu sendiri. Nah ikut tak tuh, ada kasus, tidak di satu kabupaten A di desa A kok terdapat persoalan seperti tadi, katakanlah pornografi, perampokan, penyambut semacam kan. Nah, maka kok kenapa di desa itu sendiri tidak menyatukan dan tidak melaksanakan semua persoalan hukum adat itu, dan bahkan kalau perlu ke toko polisi dulu atau ke tempat lain yang bisa menghukumnya. Kenapa tidak diadat secara adat, diadilkan adat? Nah, macam mana kira Datuk? Itu lembaga adat yang tidak mengerti adat. Adat Jambi itu sudah teruji selama 479 tahun. Adat Jambi yang ada sekarang ini kita warisi dari Kerajaan Islam Melayu Jambi yang berlaku sejak tahun 1502 Masehi sampai 1906 Masehi. Setelah itu kita dijajah Belanda, lalu kemudian kita merdeka sampai hari ini, itu selama 479 tahun lamanya. Ya. Hukum adat itu teruji hidup di tengah masyarakat, tapi banyak tokoh-tokoh adat Jambi ini tidak mengerti. Seharusnya kejahatan apa di tengah masyarakat harus diadili oleh adat. Jangan lari ke polisi dulu. Ya. Polisi itu perbuatan yang diatur oleh negara. Kita tidak perlu yang penting hukum adat itu terlaksana. Sebab adat Jambi itu menjaga ketertiban masyarakat setempat. Ya. Nah, kalau tidak kita laksanakan hukum adat, berarti ketua lembaga adat atau lembaga adat desa itu tidak, atau kabupaten atau kecamatan tidak mengerti hukum adat. Itu permasalahannya. Harus diadili. Kabupaten mana yang mengatakan pornografi itu tidak ada dalam adat, itu tidak mengerti hukum. Kenapa tidak bertanya? IT tadi maksudnya masuk IT itu. Apa nama kalau IT dalam hukum adat? Kalau IT dalam adat itu kita menafsirkan dagi. Dagi itu memberi malu kepada orang. Dagi. Itu bukan perbuatan dalam adat, bukan perbuatan yang dibuat, tapi akibat. Ya. Akibat sesuatu dilaporkan orang, disebar dengan banyak, itu IT namanya. Ya. Nah, kalau ada perempuan yang melakukan pornografi namanya, itu namanya tagisil yang bulu. Tagisil yang bulu. Jadi tagisil yang bulu. Hukum adat Jambi melarang orang telanjang. Karena dalam adat dikatakan rumah bapaga adat, rumah bapaga undang, tepian baga basuh. Tidak boleh kita campak kain terjun mani. Tidak boleh kita telanjang di rumah apa di tepian. Kalau nak coba sekarang telanjang di tepian orang seberang, udah pecah kepala gitu. Tahu pun itu. Iya. Itu sekarang tidak boleh. Hukum adat berseni syarat berseni kitab. Tak boleh telanjang di mana pun. Apalagi menggunakan HP. Oh, tidak boleh. Nah, itu. Jadi macam kami yang berbalang itu, kami biayona enggak macam kau di provinsi. Kau tak belah ada kalau terbentuk gitu kok, tujuh di balang adat kok. Tiba ke desa, kagila kan ada macam mana upaya kami. Sebenarnya balang adat itu harus dibentuk tingkat provinsi. Kalau kita sayang dengan Jambi, Jambi dan negeri itu, kalau tidak kita memperbaiki Jambi tidak akan baik. Ya, betul. Adat Jambi itu harus tegakkan orang Jambi, jangan diajak orang Palembang, dia minta orang luar menganut orang Palembang, orang Jawa yang negakkan, tidak bau dia dah. Pokoknya orang Jambi bau yang tinggal di Jambi
tegakkanlah hukum adat Jambi. Ya, Di mana bumi dipijak, di situ situ lagi lagi. Buat lembaga adat, kadu balak adat tingkat provinsi, buat lembaga adat di kabupaten kota, buat lembaga adat tingkat kecamatan dan di desa-desa. Kalau ini terbentuk semuanya di Provinsi Jambi ini lebih 14.000 di belang adat. Kalau 14.000 berarti 14.000 seorang polisi yang diangkat baru. Itu menjaga keamanan. Jumlahnya tuh sekitar 14.000 kalau dan maksudnya tuh sekok lembaga adat tuh jumlahnya tiap kabupaten, tiap provinsi 7. Kabupaten 7. Kecamatan 7. Desa 7. Kelurahan 7. RT kalau mau tamat bikin RT 7. Nah, itu berapa semua di Provinsi Jambi. Jadi itulah yang menjaga siang malam tanpa gaji mereka, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada pelanggaran hukum disidangkan kembali supaya jangan contoh oleh orang lain. Perbuatan si A yang pornografi di sini peluk cium anak bunyi orang, yang lain takut. Itu anonya. Cuma saya dengar tuh kalau yang peradilan adat tuh sidang yang menyidang mangkuk adat dan segala macam itu dia harus punya gelar tuh. Tapi di desa kok dekat gelar macam mana dulu? Seharusnya kan begini, dalam adat Jambi dikatakan kecik begelar kedang, kecik berdamo kedang begelar. Artinya kalau orang yang tidak ada gelar, orang kecil. Dalam hukum adat. Tidak ada lah. Ya, tidak ada. Dulu dia jadi ketua lam, udah ada gunanya. Oh, beradat. Kalau enggak orang Jambi hilang kan, jangan disebut lagi kata-kata kecil berdamo kedang begelar itu. Kalau nak nunggu Jambi, tidak pakai adat Jambi, kasihlah gelar orang. Kan gelar itu ada 5 macam. Ada gelar keturunan. Seperti ini Raden. Maksud ini Raden Sabi, siapa yang kasih gelar? Masyarakat lahir dapat gelar karena keturunan. Gelar keturunan. Ada lagi kau kemas. Nah, kemas. Gelar keturunan. Gelar keturunan. Nah, kalau ada orang kawin, kasih gelar kecil semantung meluka. Babuah tanda latu sekecil-kecil orang. Kalau dia kawin tanda latu kasih gelar. Jangan dipanggil lama lagi. Ah, itu gelar tua, tanda tua namanya. Kalau ada jabatan, kita pemangku adat di tempat, apakah itu Depati, apakah itu Demang, apakah Pengulu, kita tentukan gelar. Semestinya kades yang ada di Jambi ini harus kasih gelar supaya adat itu bukan pemerintahan baik. Itu kades itu gelar tuh macam mana? Nah, inilah kesalahan dari lembaga adat. Orang-orang adat yang ngaku adat pandai berseluku, tidak ngerti hukum adat. Itu. Jadi di Jambi ada lurah yang bergelar tuh, camat yang bergelar. Nah, itu harus dikasih gelar. Di kabupaten mana dia, di kota mana dia harus kasih gelar kalau dan enggak akan hukum adat. Termasuk RT. Sebab gelar itu penting. Kemudian ada peradilan adat namanya. Peradilan adat itu di desa, bukan di kecamatan, bukan di kabupaten. Di desa ya. Di desa. Itu. Jadi harus kasih gelar. Nah, itu Nah, tanya tuh. Gelar. Jadi Datuk bicara panjang lebar tentang lubalang dan juga menegakkan hukum adat. Saya nak nengok, saya kok kemana-mana di kota Jambi, di kabupaten kok nengok. Kalau malam itu, mulai jam 8 sampai jam 12, banyak betina, jantan betina duduk pinggir jalan. Bukan muhrim tuh. Nah, apa tindakan dari lembaga adat maupun provinsi, kabupaten, kota atau di desa? Nampaknya udah ada. Nah, kalau terjadi itu perzinaan, itu macam mana hukumnya tuh? Jadi begini, kasus itu sebenarnya tahun 2006 sudah saya angkat di lembaga adat. Sudah saya kasih tahu. 40 tahun ke depan kalau kita hari ini tidak mengurus, maka ada orang yang lahir hari ini 40 tahun ke depan dia jadi camat, jadi lurah, jadi bupati, jadi gubernur. Dosa siapa itu? Dosa orang adat hari ini, termasuk saya. La ilaha illallah. Nah, harus kita luruskan, jangan kita larang orang itu berbuat. Sekarang kita melarang tidak. Kalau kita melihat satu kemungkaran tidak kita larang, berarti dosa orang itu kita ikut tanggung jawab. Ya. Makanya saya tulis buku ini ya, dalam buku ini saya tulis ke situ. Berarti lengkap kalau dalam buku itu. Dalam buku ini sudah lengkap. Ini kok kena orang tuh ada buat buku ini hasil penelitian 48 tahun saya. Tidak ada orang lain mengadakan penelitian tanpa biaya dari orang lain, saya lah yang mencoba. Karena saya di Jambi ini tidak berjasa, jasa saya hanya di bidang hukum adat. Itu sebenarnya. Jadi kalau ada orang berciuman pinggir jalan tidak ada yang melarang, maka sesungguhnya itu dosa kita bersama, dosa orang adat lebih dulu. Karena dia aja tahu lebih dulu itu salah, kenapa dibiarkan? Ya. Kan dalam hadis Nabi kan ada barang siapa melihat kemungkaran, kalau kita mampu robah dengan tangan, kalau tidak dengan mulut, kalau selemah-lemahnya dengan hati.
Sekarang kita masa tidak mampu berubah. Kamu jangan berpeluk cium sini, bukan tempat berpeluk cium. Kenapa tidak dilarang? Mati dosa orang bercium sama tanggung jawab. Oh, jadi apa dosa lagi tuh? Iyalah. Galo tu. Nah, tok kini kok orang kayak contoh pemerintah membuat taman. Yo. Nah, berarti setiap taman itu tempat anak muda berkumpul. Ayo. Nah, itu akan terjadi beda-beda murim, betina, bejantan, berdekat. Nah, sekarang tanpa disadarin berarti kita sudah mendukung dan menempatkan itu. Nah, sekarang kita sudah ada pemerintah macam mana tuh? Apakah di pemerintah tuh ada debalang? Nah, Ya. kalau dibiayai menusul kadang-kadang. Ini begini, masalah yang seperti itu sebenarnya itu kita bisa membuat satu rencana, satu bangunan, satu arahan, satu daerah itu harus ada program. Iya tuh. Di situ harus ada pengawas. Iya. Yo. Orang di barat pantai saja itu ada pengawas pantai. Oh, Ada pantai, masyarakat, ada ini. Masa COVID saja bisa kita atur kok. Iya. Nah, jangan berdekatan, jangan berkerumun. Kenapa? Kalau sebuah taman saja, Iya, taman berapa meter lah itu. Iya. Ya. Kalau ada penertib, ada pengumuman, jangan berpeluk cium di sini, jangan kamu pacaran di sini, duduk silahkan kamu kan jadi persoalan. Sekarang kan ada anunya, bentuk larangan. Tak ngerti tuh. Nah, Mana ada larangan di situ? Harus ada larangan. Larangan yang ada merek. Misalnya larangan itu kan rambu sama dengan lalu lintas. Iya tuh. Itu jadi lampu merah. Berarti tidak boleh lewat. Berarti rambu-rambu hukum adat. Harus ada rambu-rambu hukum adat. Kita buat. Tapi kalau tidak membuat rambu ya salah kita sendiri. Kan berarti berusul lah kalau orang jadi yang aku tuh. Betul lah. Itu masalah. Wan. Sedih juga kami itu depan dekat kantor wali kota itu Taman Jemelu namanya. Ya. Taman Jemelu itu kena orang. Tak ada balik orang ada lebih pacar situ saya tengok. Ya, aku bukan masalah tu. Namo be jomblo wan besar. Bos namo jadi lah. Kau bilang wan itu. Mano aku bilang namo. Soal Tahu namo, tuh. Soal namo itu tidak masalah. Yang penting kan bisa ditertibkan. Masih Ah, belum Tapi tuh itu namo tuh di pinggir lembaga adat. Oh. Kalau namo tuh jauh dikit aja jadi masalah. Di depan adat. Sekarang bukan dekat lembaga adat, bukan jauh dari lembaga adat. Semuanya bisa ketertibkan. Tinggal kita mengatur. Mau ada tak kemauan mengatur. Oh, itu yang penting. Sangat tua beda. Tapi ada juga dia tahu dia dah nak ikut atur. Nah, dia tahu. Cuma aku bukan lagi aku yang salah pula. Aku dah dulu apa tuh pemerintah orang apa tuh orang apa? Pasal PP segala. Dia ketua lembaga tak kau. Siapa dia? Ambil yang dekat bela. Ya. Orang kita di ilmu adatnya banyak ngaku-ngaku. Aku orang adat, bangga orang adat. Aku tidak mau anu baik, tidak mau terlalu jauh baik. Banyak orang kita yang ngaku orang adat. Oh, 70 tahun di ilmu adat. Tapi hukum adat dia tidak mengerti. Itu persoalan. Nah, tidak mengerti hukum adat itulah yang seperti tadi itu tidak tercover, tidak terurus. Kebanyakan seperti itu. Kalau kita mau bisa ditertibkan. Tidak ada masalah. Jadi gitu, nak bertanya dikit tu. silakan. Jadi menyimak apa yang Datuk sampaikan tadi dan apa yang ditanya oleh kanti-kanti, saya melihat hukum adat dan dobalang adat itu sangat perlu diterapkan dan dibentuk di kabupaten kota. Tapi apa yang kita lihat kini? Seperti wali kota nampaknya kurang peduli dengan penerapan hukum adat dan pembentukan dobalang hukum adat di kabupaten kota. Desa. Macam mana itu tu? Apa nak dibiar macam itu tu? Oi, terima kasih tu. Atau kami demo itu, atau kami datangin ya. Itu ada orang adat yang boleh demo kalau dibilang setinggi bau timunan bangkai, sekup pinggang tergelara, surut pada kebenaran adat pesan syarat-syarat pesan kita. Itu cari jalan damai yang terbaik. Dah. 10 batang berdiri kata adat itu yang di bawah yang benar. 10 jalan yang baik, ada satu jalan yang buruk, ada satu jalan yang baik. Itu jalannya. Itulah cara. Itu. Nah, sekarang mengenai dobalang adat belum terbentuk. Ya. Karena bukan semua yang tidak anu. Kau jangan terlalu Ada kabupaten mencenderangkan. kota no Ya. belum. Ada kabupaten kota yang dia desa-desanya sudah ada dobalang adat. Tapi tidak resmi menjadi di kabupaten belum ada di kecamatan. Bukan mana ke desa itu? Itu Merangin. Merangin ada. Terus Merangin ada. Yang barat tuh orang mana?
Kita tuh Jawa Barat juga ada kayaknya tuh kan. desa-desa ya. Desa itu ada di Balang Adat. Cuma tidak berfungsi sebagaimana hukum adat. Itu banyak masalah. Itu ulak mah deh. Nah di Merangi itu semua kepala desa itu sudah bergelar adat. Nah itu oleh karena bupatinya barangkali peduli dengan hukum adat, saya tidak tahu. Di mana tuh, di Merangi? Iya di Merangi. Di Merangi itu setiap desa ada apa namanya tuh lubuk larangan adat. Ya. Dilarang secara adat, barang siapa yang mancing nyalur di situ dihukum menurut adat. Berarti lubuk larangan adat. Di desa di Merangi itu ada lagi apa namanya tuh hutan adat. Setiap desa perintahkan oleh bupati supaya ada hutan adat. Itu anunya. Nah, artinya secara spesifik yang ditanyakan dari tadi di Merangi itu sudah ada sebagian ya. Walaupun secara resmi kabupatennya belum ada di Balang Adat. Memang menegakkan hukum adat itu harus mengerti hukum adatnya, harus ada di Balang Adat sebagai penegak hukumnya, harus ada peradilan adatnya tiap desa. Sekarang itu kan tinggal kita kalau di Balang Adat kita bisa dibuat merek di tiap desa tuh peradilan perkara adat, peradilan perdamaian perkara adat. Setiap desa, tiap kelurahan ada itu. Berarti ada apa tuh tempat ruangan untuk ada hukum tempat adat ruangan berarti. untuk adil hukum adat. Termasuk penyaro itu. Kira-kira begitulah. Ada penyaro kayak gitu ya. Jadi kalau macam itu tuh, kalau seandainya kepala desa yang belum diberi gelar adat, tidak dapat untuk melaksanakan dan melakukan peradilan adat di dusunnya dewe. Kan Ya, itu tuh. betul. Nah, itu. Karena begini, kepala adat itu harus digelar adat. Apa gelar? Kalau Bromo kan dibuat Rio. Sebenarnya tidak satu, tidak seragam sebenarnya itu. Adat itu sesuai dengan asal usul desa itu. Ya. Mungkin ada Rio. Kau Rio Galo. Mungkin ada Depati, mungkin pengurus, terserahlah, ada asal usulnya. Jadi setiap desa harus ada gelar jabatan untuk pemangku adatnya. Maka setiap sidang dialah yang mengadili perkara adat. Dialah yang berwenang menjatuhkan hukum adat, bukan kecamatan, bukanlah provinsi, bukan kabupaten, bukan. Tapi di desa. Ada kecuali ini. Boleh lam kecamatan menjatuhkan hukum adat, boleh lam kabupaten menjatuhkan hukum adat, boleh lam provinsi menjatuhkan. Tapi ada syarat-syarat khususnya. Dalam adat ada yang disebut cupak batana satu, adat batana satu, cupak batana dua. Nah, kalau cupak batana satu boleh diadili oleh lam kecamatan, lam kabupaten dan provinsi. Itu anunya. Tapi asal syarat cukup adat, syarat adat itu cukup. Gitu. Karena tidak boleh. Bilang tuh kalau macam itu tuh ya kami cukup. Nah, barangkali sementara cukup ya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.